Benarkah ini pemilu paling terburuk sepanjang reformasi? Pertemuan berlangsung di Museum dan Galeri SBY Ani, Pacitan, Jawa Timur. Prabowo bilang pertemuannya dengan SBY dan pengurus Partai Demokrat merupakan silaturahmi dengan parpol koalisi. Prabowo menambahkan selain silaturahmi, pertemuan ini juga berdiskusi tentang membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Saya kira drama pemilu sudah akan selesai setelah pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin. Tapi ternyata terus berlanjut sampai sekarang. Tudingan kalau pemilu 2024 ini adalah pemilu tercurang pada zaman reformasi ini. Ditambah gerakan dukungan untuk naikkan hak angket dari beberapa partai untuk menyelidiki bentuk-bentuk kecurangan ini semakin masif. Gerakan mahasiswa di jalan juga semakin lama semakin banyak dan beberapa diantaranya jadi tidak terkontrol. Dari pihak pemerintah itu juga nggak mau kalah. Mereka menggerakkan demo tandingan dukungan terhadap KPU. Juga yang lucunya ada sekelompok orang yang mengataskan ulama menolak hak angket. Apa coba hubungannya ulama dengan hak angket? Ulama itu urusannya agama, sedangkan hak angket itu urusannya adalah politik. Dan belum selesai di sana. Ada pergerakan ormas-ormas preman yang sepertinya bangkit kembali. Mulai kelompok Hercules yang membentengi Prabowo dan FPI yang ngamuk di Makassar. Jadi sepertinya tahun 2024 ini akan penuh dengan berita-berita politik yang seru. Tapi ada hal yang bikin saya tertarik lebih dari semua peristiwa itu. Yaitu bagaimana nantinya hubungan Prabowo jika kelak dia akhirnya dilantik jadi presiden dengan Jokowi yang masih berambisi mengatur-ngatur kabinet seolah nggak sudi meninggalkan jabatan yang bikin dia nyaman selama ini. Kita pernah bahas itu dulu ya, bahwa pada pemilu 2024 ini hubungan Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Atau hubungan yang dibangun hanya berdasarkan mencari keuntungan belaka. Prabowo butuh dukungan Jokowi supaya dia bisa jadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh Prabowo supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dan hubungan yang didasarkan oleh kepentingan pribadi ini biasanya nggak akan pernah permanen. Karena masing-masing pasti mencurigai bahwa salah satu dari mereka akan mencari keuntungan yang lebih. Dan kabar dari dalam istana, memang kedua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, sudah bersiap-siap untuk melepaskan diri. Karena tujuan besar mereka sudah tercapai, yaitu menjadikan Prabowo sebagai presiden. Meski dari luar tampaknya baik-baik saja, tetapi di dalam sebenarnya tidak. Ada ketakutan dari masing-masing mereka bahwa partnernya akan mencurangi. Kita tahulah kalau Jokowi memenangkan Prabowo sebenarnya dalam rangka menyiapkan Gibran anaknya jadi calon presiden di tahun 2029 nanti. Dan Prabowo jelas tidak akan mau. Karena dia juga berniat untuk menjabat presiden kalau bisa dalam 2 periode. Prabowo tidak ingin membesarkan anak macan di dalam kandangnya sendiri. Dan mengingat track record Jokowi yang bisa dengan tega mengkhianati Megawati, ibu yang membesarkannya sendiri, maka Prabowo juga sudah pasti ambil sikap untuk tidak dimakan Jokowi di kemudian hari. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anaknya Gibran ketika akan jadi calon presiden di 2029 nanti. Jokowi di 5 tahun ke depan dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB. PKB-nya Caimin? Ya benar. Tapi isunya nih, Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai itu akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di 2029 nanti.
Dengan kekuatan besar di parlemen, maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar dan PKB-nya Jokowi. Prabowo tentu tahu itu. Dan kabarnya Gerindra juga marah karena suara mereka turun di pemilu 2024 ini dari 16% jadi tinggal 13% saja. Marahnya Gerindra karena pada waktu Pilpres Jokowi itu lebih fokus membantu Golkar daripada ikut membesarkan partai Gerindra. Sebagai catatan ya, Golkar di pemilu 2024 ini naik dari angka 12% menjadi 15% karena dibantu oleh Jokowi. Dan situasi turunnya suara Gerindra dan naiknya suara Golkar ini tentu jadi warning tersendiri buat Prabowo dan kroniknya. Ini situasi yang berbahaya buat mereka ketika Jokowi lebih fokus menjadikan Golkar kendaraan daripada menaikkan suara Gerindra sendiri. Kawan itu kelak bisa jadi lawan berbahaya buat Prabowo. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Prabowo sekarang untuk menahan gerakan Jokowi nanti? Tentu menggandeng musuh utama Jokowi. Partai besar yang sempat mau dihancurkan Jokowi dan dihianati sampai ke ujung jari, yaitu PDI Perjuangan. Prabowo tahu betapa sakit hatinya Megawati karena dihianati anak didiknya sendiri. Sekarang Prabowo dan Megawati punya musuh bersama, yaitu Jokowi. Dan drama pemilu ini belum selesai, bahkan bisa dibilang baru dimulai dan akan menciptakan keseruan-keseruan baru di setiap episodenya nanti. Seperti kata pepatah, di dalam politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan adalah hal biasa dalam politik. Yang penting tujuan dan kepentingan mereka bisa tercapai bahkan dengan cara-cara yang sangat kotor sekalipun. Kita lihat perkembangan berikutnya nanti. Dan salam secangkir kopi. Gaspol. Benar-benar nggak nyangka Jokowi nekat lakukan hal ini.